Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amori Binawan Sundani, Muhammad Alwi Syakban, Muhammad Hanif, Reno Muhammad Fadila, dan Yati Jauhariah akan mempresentasikan tentang support vektor mesin. Dimulai dengan pendahuluan, yaitu pengertian dari SVM itu sendiri. SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural risk minimization dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan antara dua buah kelas pada input space, dan support vector mesin ini pertama kali diperkenalkan oleh Vebnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. Selanjutnya ada sejarah dari SVM itu sendiri. Pada tahun 1992, SVM yang mendekati bentuknya yang hampir mirip pada saat ini diperkenalkan dengan makalah pada konferensi Code pada tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 1995, pengklasifikasi margin lunak diperkenalkan oleh Cortes dan Vebnik. Pada tahun yang sama, algoritmanya diperluas ke kasus regresi oleh Vebnik dalam The Nature of Statistical Learning Theory. Kemudian pada tahun 1998, makalah yang dibuat oleh Bartlett dan Shaw Taylor memberikan batasan statistik ketat pertama pada generalisasi SVM margin keras, dan pada tahun 2000 Shaw Taylor dan Christiani memberikan batasan statistik pada generalisasi dari algoritma soft margin dan untuk kasus regresi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya prinsip dasar dari algoritma supervised ini adalah dengan mengklasifikasi data menjadi dua kelas, yaitu yang disebut dengan hyperplane. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa prinsip utama dari algoritma SVM adalah linear classifier. Nah, berikut adalah algoritma dari SVM yang saya lampirkan dalam bentuk diagram alir. Yang pertama itu algoritma SVM terdiri dari beberapa tahapan. Nah, jadi tahapan awalnya itu untuk input data. Data-datanya ini adalah data yang nantinya akan dipisahkan menjadi setiap kelas. Nah, kemudian pada tahap ini diperlukan data yang dipisahkan atau diklasifikasikan antara data linear dan non-linear. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu data tersebut dicari kelasnya. Nah, kelasnya itu terbagi menjadi dua, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Kelas positif itu disebut dengan kelas plus 1, atau yang negatif itu adalah minus 1. Nah, selanjutnya setelah diketahui kelasnya, maka dicari data dari dua kelas yang berbeda pada data yang memiliki jarak terdekat atau disebut dengan support vector. Nah, setelah itu, setelah support vector didapat, kemudian dari kedua data dicari garis pemisah. Nah, garis pemisah ini yang sudah dijelaskan tadi untuk memisah data linear dan non-linear yang disebut dengan hyperplane. Nah, adapun langkah selanjutnya itu adalah mencari margin. Margin ini dicari dengan cara mencari jarak maksimum dari hyperplane untuk mencari hyperplane terbaik dari kedua data tersebut. Nah, sehingga nanti akanlah lahir kelas yang baru dengan variabel-variabel yang barunya juga. Nah, kemudian kelas yang baru ini dipisahkan oleh suatu lapisan atau suatu garis pemisah yang disebut dengan hyperplane dengan kondisi margin sehingga margin tertinggi sehingga hyperplane dapat dikategorikan sebagai hyperplane terbaik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep SVM. Jadi, support vector mesin ini merupakan metode klasifikasi yang berkaitan dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar, atau margin terbesar ini bisa disebut sebagai hyperplane terbaik, gitu. Nah, hyperplane itu apa? Hyperplane itu adalah garis batas pemisah data antar kelas. Terus ada yang disebut juga dengan margin. Margin ini jarak antar hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelasnya. Terus ada juga yang disebut dengan support vector. Nah, support vector itu merupakan data terdekat dengan hyperplane pada masing-masing kelas. Di slide selanjutnya, nah ini ada gambar di mana si SVM ini berusaha untuk menemukan hyperplane terbaiknya untuk memisahkan kedua kelas -1 dan +1. Tadi disinggung ya, di awal kita akan mencari support vektornya dulu. Jadi support vektor itu data yang terdekat gitu ya antar dua kelas, yang ini yang dilingkari garis hitam itu merupakan support vektornya. Dan ada marginnya juga.
Lalu hyperplane terbaiknya itu adalah yang garis tengah ini, karena hyperplane yang garis tengah ini itu bisa memisahkan ya dua kelas dengan jelas kayak gitu. Di slide selanjutnya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita mendapati data yang nggak linear? Nah, kalau datanya nggak linear, itu bisa diselesaikan dengan yang namanya fungsi kernel. Fungsi kernel ini di mana si data X itu dipetakan gitu ya, dipetakan oleh fungsi Vx ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi gitu. Pada ruang vektor yang baru ini, hyperplane yang bisa kedua kelas tersebut dapat dikonstruksikan. Jadi datanya itu dipisahin, yang merahnya itu jadi kayak di bawahnya dan yang kuningnya itu ada di atasnya, dan hyperplane itu berupa ini ya kayak bidang datar gitu. Pada gambar di atas merupakan fungsi V memetakan data ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi sehingga kedua kelasnya dapat dipisahkan secara linear oleh sebuah hyperplane. Diperlihatkan pada data kelas kuning dan data pada kelas merah yang berada pada input space berdimensi 2 tidak dapat dipisahkan secara linear. Nah, gambar kanannya ini menunjukkan bahwa fungsi V memetakan tiap data pada input space tersebut ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi yaitu dimensi 3, di mana kedua kelasnya dapat dipisahkan secara linear oleh sebuah hyperplane. Selanjutnya ada bagian aplikasi oleh Amori. Tes pada bagian ini kita akan membahas tentang pengaplikasian FEP yang digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung. Tahapan pertama digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada dan mengenalinya lebih dekat. Tahapan kedua, penyiapan data yang dilakukan dengan berbagai macam teknik. Ada data validation, data interrogation dan transformation, dan data Z reduction dan direct-station. Yang ketiga adalah modeling. Untuk melakukan modeling ini dilakukan untuk menerapkan data tools dan data mining yang tepat. Slide selanjutnya. Di slide sini terdapat sebuah modeling yang dibuat di aplikasi MATLAB dengan model kayak cross validation. Selanjutnya. Di sini juga terdapat data yang telah disaring lagi menjadi 9 macam data yang digunakan untuk memprediksi beberapa pasien yang memiliki penyakit jantung atau tidak. Selanjutnya, dari sekian banyak data yang dihitung menggunakan FEP, sebanyak 79 data diklarifikasi yang sesuai dan diprediksi dengan prediksi yang dilakukan. Kemudian 8 data diprediksi ya, tetapi hasilnya ternyata tidak. 140 data kelas tidak diprediksi sesuai dan 41 data diprediksi tidak ternyata hasil prediksinya ya. Seperti ada tabel berikut. Selanjutnya simulasi dari SMPP ini akan dijelaskan oleh Hanif. Ya, untuk simulasi terkait super vector machine ini, saya menggunakan Google Colab untuk aplikasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian berikut, sebentar, izinkan saya share screen sebentar. Iya. Di mana berikut merupakan library yang saya gunakan. Ini untuk keperluan konversi data dari dataset, jenis filenya, kemudian konversi untuk perhitungan, dan untuk plot ke grafik. Nah, untuk filenya sudah saya cantumkan pada linknya, ada pada laporan, kemudian data tadi kita masukkan terlebih dahulu ke dalam suatu variabel, variabelnya kita sebut dengan data resep, di mana dengan sintak dataresep.sample5 ini kita dapat melihat isi-isi datanya saja, isi-isi dari datasetnya itu dengan sebanyak 5 buah. Nah, total dari datasetnya ini ada 19 buah. Nah, untuk SPM kali ini, simulasi ini digunakan untuk memisahkan kelas dari kue muffin dan kue cupcake berdasarkan komposisinya, yaitu komposisi dari sugar dan butternya atau gula dan menteganya yang dijadikan bobot untuk klasifikasi kelas kue, cupcake, dan muffin. Nah, pertama, data awalnya apabila kita plot itu akan terlihat sesuai grafik berikut, di mana ini merupakan data gambaran awalnya yang disesuaikan nilai bobotnya dengan butter dan sugar. Nah, apabila
apabila kita ingin melihat tipenya, kita bisa tambahkan syntax queue dengan tipe. Tipe ini merupakan kelas dari muffin dan cupcake, sehingga dapat terlihat perbedaan antara muffin dan cupcake. Dapat dilihat bahwa contoh simulasi ini datanya itu dapat dipisahkan secara linear, secara garis lurus saja, tidak perlu menggunakan hyperplane untuk tingkatan 2 dimensi. Nah, untuk memulai SVM, pertama kita dapat gunakan library yang sudah tersedia dari scikit-learn.svm dengan menggunakan SVC atau Super Vector Classifier. Dengan data resep nilainya itu kita masukkan ke fungsi X, yang dimana tipe kelas yang akan dipisahkan dimasukkan ke variabel Y, di mana X merupakan fungsi dari Y nantinya, sesuai dengan persamaan linear. Nah, berikut kita klasifikasikan support vector yang kita gunakan ini menggunakan kernel linear ke dalam variabel CLF atau klasifikasi singkatnya dengan bobot X dan Y. Kemudian kita deklarasikan clf.coef ini menggunakan library NumV untuk mendapatkan nilai bobot W yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Yati, sehingga didapatkan transformasi dari data yang sebelumnya. Nah, di sini dipisahkan antara kelas min 1 dan plus 1-nya, jadi jarak terdekat antara kedua kelas yang berbeda yang akan dipisahkan nantinya untuk mendapatkan hasil hyperplane terbaik. Begitu juga dengan variabel B-nya. Nah, selanjutnya bobot X-nya ini sesuai dengan yang tadi ada beberapa X yang sebelumnya dijelaskan. Sebelum dalam bentuk linear ini ada XY dan XJ, fungsinya transformasinya kita menggunakan NumV sehingga didapatkan nilai array sebagai berikut. Yang selanjutnya akan dioperasikan ke dalam rumus awal linear, y sama dengan X min B atau plus B, itu disesuaikan dengan datanya nanti. Nah, setelah kita lakukan pemodelan sebelumnya, dapat langsung kita plotting, di mana di sini dapat kita plot hasil dari klasifikasinya. Nah, dapat dilihat ini merupakan hasil dari hyperplane terbaiknya, di mana support vektornya itu merupakan nilai data muffin yang di sini dan cupcake yang ini, dengan margin yang terkecil, yang terbesar maksudnya di antara keduanya, sehingga didapatkan hyperplane terbaik. Atau dapat kita tambahkan sintaks berikut untuk melihat support vektor yang kita ambil. Nah, seperti ini. Seperti itu untuk simulasinya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan presentasi kali ini, yang pertama, support vector machine merupakan metode machine learning yang bekerja atas prinsip kerja struktural risk minimization dengan tujuan utama SPM adalah mencari nilai hyperplane terbaik. Kemudian prinsip dari SPM ini adalah linear classifier. Dan selanjutnya aplikasi dari SPM yaitu untuk melakukan klasifikasi antara dua kelas menggunakan metode kernel linear untuk menentukan nilai hyperplane atau garis pemisah antara dua kelas yang terbaik. Dan selanjutnya pada simulasi yang telah dilakukan menggunakan Google Colab telah berhasil melakukan klasifikasi antara resep kue muffin dan kue cupcake berdasarkan komposisi resep dari keduanya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada referensi yang kami gunakan, dan terima kasih. Terima kasih, Ibu.